Shalom semuanya. Bagi umat Kristen, Alkitab bukan buku biasa, melainkan sebuah harta berharga yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan di saat-saat sulit. Kita percaya bahwa setiap kata dalam kitab suci ini merupakan suara Tuhan itu sendiri, sehingga bisa menjadi landasan iman dan keyakinan kita dalam bertindak, di mana pada akhirnya akan menuntun kita menuju keselamatan. Karena dari membaca Alkitablah, kita dapat mengetahui apa kata Tuhan terhadap suatu hal, sehingga kita bisa bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Pada dasarnya, Alkitab itu merupakan cerminan kasih Tuhan yang sangat besar terhadap kita. Kalau kita melihat dari Kejadian hingga Wahyu, kita dapat menemukan benang merah yang terjalin erat yang menghubungkan kepada satu tema sentral, yakni kisah penebusan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Sehingga baik perjanjian lama maupun baru itu penting untuk dibaca karena mereka saling terkait dan memiliki tema sentral yang sama. Oleh karena itu, di video ini kita akan membahas kebenaran penting yang terdapat di dalam Kejadian 6, yakni dalam kisah Bahtera Nuh. Karena Yesus sendiri berkata dalam Matius 24 ayat 37, "Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia." Bahwa cerita Bahtera Nuh bukan hanya kisah sejarah biasa, melainkan gambaran profetik tentang kedatangan Yesus Kristus kelak pada akhir zaman. Peristiwa air bah yang terjadi di zaman Nuh adalah salah satu gambaran paling jelas mengenai penghakiman dosa dalam sejarah umat manusia, ketika akhirnya murka Tuhan yang dahsyat turun atas seluruh makhluk ciptaan. Namun, Kejadian 6 ayat 8 menyatakan, "Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan." Itulah inti dari Injil yang harus kita ingat selalu, bahwa sama seperti Nuh, kita mendapat perkenanan Tuhan untuk bisa selamat dari murka Tuhan. Jika Nuh menaiki bahtera, maka Tuhan Yesuslah yang menjadi bahtera kita. Meskipun kita tidak layak, semua bisa oleh karena kasih karunia. Maka Yesus adalah bahtera kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Efesus 2 ayat 8-9 tertulis, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Percayakah Anda dengan peristiwa air bah? Ketika Yesus mempercayai peristiwa air bah, maka kita pun harus 100% percaya. Dan ketika Yesus menyatakan ada persamaan akan kedatangannya kembali dengan peristiwa tersebut, maka ada kebenaran penting yang harus kita temukan. Seperti apa makna dari persamaan tersebut? Bagaimana kisah ini relevan dengan kehidupan kita saat ini? Dan bagaimana kita dapat mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus kembali ke bumi? Jika mau, Anda juga bisa sambil membuka Kejadian pasal 6. Mari kita pelajari bersama. Pertama, manusia jahat akan semakin banyak. Balik lagi ke kisah penciptaan dalam Kejadian 1. Kita melihat bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik. Terlebih lagi, setelah Tuhan menciptakan manusia, kita membaca bahwa segala sesuatu itu sangat baik. Namun hanya 5 pasal kemudian, di Kejadian 6, semua berbalik 180 derajat. Kita membaca segala sesuatunya berubah menjadi tidak baik. Manusia yang semulanya baik mengalami kemerosotan moral hingga mencapai titik terendah yang membangkitkan murka Tuhan. Dosa menyebabkan manusia menjadi jahat karena mereka menjauh dari Tuhan, di mana membuat setiap pikiran dan tindakan mereka itu menjadi buruk. Berawal dari ketidaktaatan Hawa yang tampaknya tidak berbahaya, yaitu memakan buah terlarang, kini telah membuahkan hasil, yaitu kejahatan manusia. Sampai ke masa sekarang tempat kita hidup, manusia itu sesungguhnya jahat. Maka ada ungkapan terkenal, yaitu manusia adalah serigala bagi sesamanya. Mazmur 14 ayat 2-3 tertulis, "Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Sesungguhnya termasuk kita, Anda dan saya, tidak ada satupun yang berbuat baik, seorang pun tidak." Seorang profesor mengatakan bahwa perasaan moral dan kebaikan hati manusia itu berasal dari evolusi sosial, di mana manusia terpaksa berbuat baik agar dapat bertahan hidup di dalam dunia yang keras ini. Ini artinya,
ketika manusia sudah berada di dalam kondisi yang super enak, di mana sudah ada di posisi puncak kekuasaan, maka manusia tidak lagi merasa perlu untuk berbuat baik. Semua dikarenakan kecenderungan hati manusia untuk berbuat jahat. Hanya Tuhan yang dapat memberikan makna hidup kepada manusia, sehingga manusia mau berbuat baik dan mempunyai moral yang tinggi. Tanpa Tuhan, maka moral dan prinsip kebaikan tidak akan ada lagi dalam diri manusia. Jadi jangan pernah melupakan bahwa oleh karena kasih karunia Tuhan kepada kita, maka kita yang jahat ini beroleh kesempatan untuk berubah menjadi baik. Kasih karunia Tuhan sanggup menjamah hati setiap orang yang keras, dingin, egois, dan tidak berperasaan menjadi lembut dan penuh kasih. Kembali ke zaman Nuh, Kejadian 6 ayat 5-6 tertulis, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan. Kita membaca bahwa Tuhan menjadi pilu. Tuhan bersedih jika manusia menjauh dari Dia, tetapi Tuhan akan senang jika kita mau mendekat. Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan tahu kelemahan kita. Kecenderungan kita untuk gagal pun Tuhan sudah menyadari. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu tidak ada satu orang pun yang sanggup menuruti 10 perintah Tuhan itu. Maka ketika Anda berbuat kesalahan, Anda harus langsung minta pengampunan kepada Tuhan. Tuhan tidak akan menghakimi Anda. Malah Tuhan senang karena Anda langsung segera mendekat kepada Tuhan untuk minta ampun. Itu juga bagian dari cara kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Ingat, selalu akan ada kasih karunia Tuhan. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sanggup menjual seluruh hartanya untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin agar bisa menjadi sempurna dalam kebaikan. Oleh karena itu, janganlah juga kita bilang diri kita baik meskipun setelah sering berbuat kasih kepada orang. Yang betul adalah kita semua masih membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kita harus selalu miskin di hadapan Tuhan agar kita selalu menjadi empunya kerajaan surga. Maka dari itu, kita dapat memahami bahwa mendekati akhir zaman, sebagaimana halnya dengan zaman Nuh, dunia akan semakin penuh dengan kejahatan dan kekerasan, karena semakin banyak yang manusia hidup dalam dosa yang membuat mereka jauh dari Tuhan. Kedua, masuk ke dalam bahtera yang menyelamatkan. Meskipun Tuhan itu sangat panjang sabar dan penuh belas kasihan, namun ada satu dosa yang tidak akan pernah diampuni, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelum ini, Tuhan tidak akan pernah mentolerir dosa yang terang-terangan dan menghujat itu. Ada konsekuensi dosa yang akan segera terjadi. Di zaman Nuh kita baca dalam Kejadian 6 ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Sebagaimana di zaman Nuh akan terjadi juga nanti. Ketika murka penghakiman Tuhan telah turun, maka kehancuran akan segera terjadi secara menyeluruh dan tanpa belas kasihan. Kecuali bagi mereka yang menemukan keselamatan di dalam bahtera. Ketika kita melihat Nuh, orang yang mendapat kasih karunia Tuhan supaya selamat, kita dapat memahami bahwa Nuh tetap mengalami ujian iman dan ketabahan. Bagaimana tidak, butuh waktu dan usaha yang berat bagi Nuh untuk membuat bahtera itu. Dari memotong kayu, raksasa, hingga membentuknya menjadi kapal penyelamat. Belum lagi, selama proses pengerjaan itu, Nuh banyak mendapat cemooh dari orang-orang yang di sekitarnya. Terlebih lagi, selama pengerjaan itu, tidak ada tanda-tanda hujan, bahkan tidak ada pantai di dekat Nuh. Sungguh merupakan ujian yang berat bagi seorang manusia. Ini pelajaran bagi kehidupan kita, bahwa jika Tuhan tampaknya diam, ingat Nuh, Anda dan saya tetap ada dalam kasih karunia Tuhan. Tiap masalah berat yang mungkin sedang kita hadapi merupakan ujian bagi iman dan ketabahan kita. Meskipun tampaknya lama, tapi waktu Tuhan datang itu tetap yang terbaik. Ketika Anda melihat tidak ada harapan lagi, tetaplah mendekat kepada Tuhan. Ingat selalu kasih karunia Tuhan yang sudah tercurah atas kita semenjak kita mengenal Yesus. Semakin Anda mengenal Yesus, semakin Anda akan menyadari bahwa Dia bukan hanya bahtera penyelamat bagi jiwa, tetapi juga bagi seluruh aspek kehidupan Anda. Misal keuangan,
Roh Kudus dapat memberi Anda hikmat untuk mengelola keuangan dengan bijak atau hikmat untuk membuka peluang baru. Kesehatan, Tuhan secara ajaib memberi Anda kekuatan dan stamina dan membantu Anda mampu menjaga kesehatan fisik dan mental. Lalu pendidikan, karir, maupun hubungan, semuanya akan membaik karena hikmat yang diberikan Tuhan itu sangat menginspirasi dan mengubahkan hidup. Seperti dengan Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan yang memasuki bahtera ketika pintunya ditutup. Seperti yang kita baca bahwa di Kejadian 7 ayat 21. Mereka yang pernah mencemooh dan melecehkan Nuh dibungkam oleh hujan deras dari langit hingga seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup binasa. Akan ada perbedaan yang jelas bagi orang yang memasuki bahtera kasih karunia dengan yang tidak. Pada akhirnya, Anda akan melihat perbedaan besar di dalam kehidupan Anda yang setia dengan yang tidak. Jadi tetaplah tabah dan sabar apapun yang terjadi. Tuhan itu baik. Kembali kepada perkataan Tuhan Yesus yang berkata dalam Matius 24 ayat 38-39. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Yesus memperingatkan kita bahwa menjelang kedatangannya yang kedua kali, keadaan dunia akan semakin jahat dan tidak ada satupun yang tahu kapan pasti waktu itu terjadi. Maka yang sekarang harus kita terus lakukan adalah tetap berada di dalam bahtera Tuhan yang menyelamatkan. Meskipun dunia semakin jahat dan tidak pasti, kabar tentang peperangan, kelaparan, dan bencana alam sering terdengar. Tetapi bagi kita yang ada di dalam bahtera, secara ajaib akan merasakan kedamaian, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Ketika Anda menjadikan Yesus sebagai pusat hidup Anda, Dia akan menjadi bahtera penyelamat yang membawa Anda melalui semua badai dan gelombang kehidupan. Dia akan memberikan Anda kedamaian, sukacita, dan harapan di tengah segala kesulitan. Biarlah ayat ini selalu menjadi doa kita. Mazmur 61 ayat 4-5. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Haleluya, amin. Sebagai penutup, untuk menyimpulkan ini semua, maka kita harus memahami bahwa meskipun dunia ini pada akhirnya akan menerima penghakiman dari Tuhan Sang Hakim yang adil, tetapi Yesus adalah bahtera penyelamat yang selalu siap membawa kita berlayar agar selamat. Dia memiliki kuasa untuk mengubahkan hidup Anda menjadi lebih baik. Maka, teruslah semangat di dalam Tuhan. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.